Assalamualaikum. Salam. Bagaimana pada ini? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah kalau keadaan sehat walafiat. Nah, apakah sudah siap untuk ikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, siap. Kalau yang sudah siap, kita kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Sebelum pembelajaran terlebih dahulu, agak baik kita mengambil dulu esensi pembelajaran kita. Oke, Jeffrey Afal, Pak. Muhammad Farul. Pak. Oke, kalian semuanya hadir pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agak baiknya kita bersihkan tempat duduk kita terlebih dahulu, dan juga menunjukkan apa-apa yang tidak kita perlu dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk hari ini pada pertemuan kita kali ini kita membahas mengenai salat Jumat. Nah, silakan dikeluarkan bahan ajarnya. Sudah. Oke, kelasannya sudah. Di sini kita sedikit mereview pembelajaran kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Tidak ada yang ingat lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingat, ini Bapak akan mereview kembali pembelajaran kita minggu lalu terkait pembelajaran kita mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini dalam pembelajaran kita pada minggu kemarin itu, kita di sini diajarkan bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Contohnya untuk hormat kepada orang tua sendiri itu terbagi dari dua, yakni ada yang ketika masih hidup dan juga ada yang ketika sudah meninggal. Nah, untuk yang hidup kita bisa mendengarkan nasihatnya, membantu pekerjaannya dan lain-lainnya. Dan untuk ketika sudah meninggal kita bisa mendoakan beliau dan juga meneruskan tali silaturahmi yang telah dibentuk oleh orang tua kita. Nah, selanjutnya dan patuh terhadap guru. Sini kita bisa mendapatkan contoh itu. Yang pertama itu adalah mendengarkan nasihat dari beliau. Yang kedua itu ada mendengarkan guru tersebut pada saat proses pembelajaran. Nah, kita sudah ingat? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah ingat, untuk pembelajaran kita kali ini kita langsung masuk saja ya mengenai sholat Jumat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita itu akan tujuannya supaya kita itu mengetahui apa pengertian dari sholat Jumat tersebut dan juga mengetahui syarat sah dari sholat Jumat tersebut dan juga mengetahui sumber buku dari sholat Jumat ini dan juga mengetahui hikmah dari balik sholat Jumat ini. Dan juga selanjutnya ada kita itu bisa mempraktekkan bagaimana tata cara sholat Jumat ini. Nah, kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan sholat Jumat. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari sholat Jumat? Saya, Pak. Oke, pada Farul silakan. Nah, baik. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur yang Jumat. Mungkin itu, Pak. Oke. Tadi kita kasih hapus terlebih dahulu pada saudara Farul. Nah, di sini sholat Jumat ini
yang dilakukan secara bersama atau berjemaah yang dilakukan pada waktu zuhur yang diawali dengan doa. Nah, kalau sholat Jumat ini mungkin sering kita lakukan ya setiap Jumat. Nah, siapa yang kira-kira setiap Jumatnya pergi melaksanakan sholat Jumat? Angkat tangan. Oke, katanya anda semua akan tahu pergi sholat Jumat ya. Tapi mungkin belum tahu definisi sebenarnya dari sholat Jumat ini. Untuk sholat Jumat ini sebagai yang dijelaskan itu adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu zuhur yang diawali dengan khutbah. Nah, untuk khutbahnya sendiri kalau kita perhatikan sholat zuhur ini hampir sama dengan sholat Jumat, cuman bedanya nanti untuk sholat zuhur ini empat rakaat. Namun sholat Jumat itu 2 rakaat. Nah, mana 2 rakaat laginya? 2 rakaat laginya itu berada di pada khutbah. Jadi totalnya hanya tetap sama, itu 4 rakaat. Nah, untuk sholat Jumat ini sendiri hukumnya itu adalah wajib bagi laki-laki. Sebagaimana yang tertera pada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dari sini artinya hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersetelah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, dari sini dapat diambil apanya sebagai hukumnya, yakni wajib. Nah, kira-kira ada anak yang sudah menghafal ayat ini? Lupa. Oke, kalau tandanya belum ada yang menghafalnya, di sini nanti setelah Bapak membacakannya, Anda mengikutinya ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Idza nudiyatis shalah. Idza nudiyatis shalah. Min yaumil jumu'ati. Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu. Idza nudiyatis shalah. Min yaumil jumu'ati. Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Nah, dari ayat ini kita bisa menggunakan hukum dari sholat zuhur tadi. Bukan sholat zuhur, tapi sholat Jumat ini.
wajib bagi laki-laki. Bahkan ditinggalkan jual beli ketika waktu sholat Jumat ini masuk. Nah, kira-kira sudah mengerti tentang pengertian dan hukum dari sholat Jumat ini? Untuk sholat Jumat ini pada prinsipnya memang sama dengan sholat wajib kita, yaitu sholat zuhur. Namun dilaksanakan secara berjamaah dan didahului dengan khutbah. Nah, untuk sholat Jumat ini untuk laki-laki tersebut itu wajib atau fardu ain. Fardu ain ini yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam minggunya pada hari Jumat. Nah, selain itu, selain dilaksanakan berjamaah untuk sholat ini sendiri atau sholat Jumat ini, itu tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Kenapa? Agar sholat Jumat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat ini. Jadi kita itu tidak boleh sembarang asal-asal sholat saja, namun sudah ada ketentuan dari sholat Jumat ini. Oke, kira-kira sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita masuk atau menyinggung sedikit mengenai ketentuan dari sholat Jumat ini. Sholat Jumat ini dalam pelaksanaannya itu memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama itu ada Islam atau beragama Islam. Kalau saya tidak Islam, berarti tidak mengikuti sholat Jumat tersebut. Nah, yang kedua adalah balik. Balik di sini yaitu tidak bertingkah laku seperti anak-anak lagi, atau lebih tepatnya kita itu sedikit lebih dewasa atau pemikiran kita sudah dewasa. Nah, selanjutnya itu adalah berakal. Nah, untuk berakal ini kalau orang gila berarti tidak bisa mengikuti sholat Jumat. Nah, begitu kira-kira. Yang selanjutnya laki-laki. Kalau seandainya perempuan, mereka itu tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat ini. Selanjutnya ada sehat. Nah, orang sehat di sini itu orang yang tidak berhalangan atau sedang sakit. Jadi sakit tersebut nanti adalah sakit yang sulit yang menghalangi kita untuk sholat Jumat. Jadi benar-benar dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya ada menetap atau bermukim di suatu wilayah. Nah, dari penjelasan Bapak itu ada yang ditanyakan mengenai syarat wajib dari sholat Jumat ini? Ya, Pak. Oke. Anfal, kenapa Anda menentuk? Ya, Pak. Tidak. Ya. Katanya Bapak penjelasan Anda ngantuk, jadi silakan cuci muka terlebih dahulu keluar. Jadi supaya fresh lagi. Oke. Tekan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai syarat sah dari sholat tersebut. Oke, terkait sah sholat ini ada kira-kira yang tahu? Saya Pak. Oke, ada apa dulu misalkan? Mendirikan sholat Jumat itu yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, kemudian dilaksanakan pada waktu zuhur, dan sholat Jumat ini dilaksanakan dengan didahului dua khutbah. Ya, gitu Pak. Oke. Untuk yang pertama, sholat Jumat ini dilakukan di tempat yang bermukim atau tempat tersebut sebagai tempat pemukiman. Nah, sudah nampak kenapa masih berdiri di luar? Silakan masuk ke dalam kelas. Baik Pak. Oke. Sudah fresh, sudah nampak? Sudah Pak. Oke.
untuk kedepannya kalau seandainya dalam keadaan ngantuk, berarti dalam pembelajaran kita itu tidak boleh selain mengganggu proses pembelajaran, nanti juga akan ketinggalan dari teman-teman yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, tadi sampai di mana tadi? Sampai syarat sah mendirikan sholat Jumat. Oke, sampai syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah, yang pertama itu adalah dilaksanakan di tempat yang telah bermukim atau dijadikan tempat yang bermukiman. Nah, di sini nanti akan ada pendapat mengenai sholat Jumat ini. Kalau seandainya kita tuh hanya sekedar singgah atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka sholat Jumat ini tidak diwajibkan untuk kita. Nah, selanjutnya itu adalah sholat Jumat ini dilakukan secara berjamaah. Nah, berjamaah di sini berarti Jumat ini tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat para ulama yang nantinya di satu ulama nanti ada yang mengatakan minimal jumlah orang yang berada di sekitar tempat kita melakukan sholat Jumat itu harus ada jumlah jamaahnya adalah 40 orang. Nah, ada juga yang lainnya yang mengatakan bahwa ketika melakukan sholat Jumat itu hanya perlu 2 orang. Nah, selanjutnya selain dari jumlah orangnya dan juga tempatnya, di sini juga ada waktunya, karena waktu dari sholat Jumat ini telah ditentukan, yakni waktunya pada waktu sholat zuhur. Dan juga untuk yang terakhirnya, sholat Jumat ini dilaksanakan terlebih dahulu khutbah. Jadi kalau tidak didahului khutbah, berarti itu bukan namanya sholat Jumat. Nah, kira-kira demikian untuk syarat atau ketentuan dari sholat Jumat ini. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal ketentuan tadi? Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai ketentuan, kita langsung masuk saja ke sunnah-sunnah yang harus dilakukan atau yang diperbolehkan ketika melakukan sholat Jumat ini. Yang pertama itu adalah sebelum kita pergi, alangkah baiknya kita mandi terlebih dahulu. Nah, mandi di sini itu bertujuan tentunya selain membersihkan dari hadas besar maupun hadas kecil, juga menjadi sunnah dari sholat Jumat ini. Nah, selanjutnya itu adalah memakai pakaian warna putih. Nah, kira-kira kalau seandainya kita tidak pakai pakaian putih, gimana Pak? Nah, di sini tetap kita boleh melakukan sholat Jumat, tetapi disunahkan hanya untuk berpakaian warna putih saja. Nah, selanjutnya memakai harum-haruman atau wangi-wangian. Selain itu ada juga memotong kuku, yang kedua memutih kumis, dan juga menyisir rambut. Dan selanjutnya ada menyegerakan untuk berangkat melaksanakan sholat Jumat. Nah, selanjutnya itu adalah membaca Quran atau zikir sebelum sholat Jumat tersebut. Selanjutnya ada juga memperbanyak doa dan selawat atas Nabi ketika sholat Jumat tersebut. Kira-kira sudah paham mengenai ini sunnah-sunnahnya? Sudah, Mbak? Nah, kita masuk ke adabnya. Adab melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini ada adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama itu adalah meluruskan saf atau barisan saf. Nah, di sini saf yang paling depanlah yang masih kosong segera diisi. Jadi ketika kita sudah datang terlambat, tetapi kita masih melihat saf di belakang kita itu atau saf yang di depan itu masih kosong, maka sebaiknya kita mengisi saf yang kosong di depan tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika hati sudah berkhutbah, tidak boleh berbicara atau berkata sedikit pun. Karena dalam sesuai dengan hadis, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau berkata sia-sia. Nah, kenapa bisa kepatutan seperti itu? Karena di sini kan sholat Jumat ini pengganti dari sholat zuhur.
untuk sholat Jumat ini rakaatnya 2. Nah, mana 2 rakaat lagi itu pada khutbah. Jadi ketika kita tidak menjalankan khutbah secara baik-baik, maka kita hilang 2 rakaat. Jadi percuma kita sholat Jumat, tidak sesuai dengan ketentuan sholat zuhur tersebut. Nah, dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa kesannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka dia seperti kedelai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Jadi ketika kita berbicara ketika waktu sholat Jumat tersebut, ada orang yang mengingatkan kita untuk diam, maka orang tersebut juga terkena dampaknya oleh kita. Yani orang tersebut tidak sempurna sholat Jumatnya gara-gara kita berbicara atau mengingatkan kita untuk diam. Nah, selanjutnya ada hikmah dari sholat Jumat ini. Yang pertama itu ada memuliakan hari Jumat. Yang kedua itu adalah menguatkan tali silaturahmi. Nah, menguatkan tali silaturahmi di sini bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak, Pak. Untuk meningkatkan tali silaturahmi kan di sini seluruh jamaah kita dalam melaksanakan sholat Jumat ini secara berjamaah. Nah, nanti di sini kita akan bisa melihat jemaah-jemaah kita atau teman-teman kita yang juga ikut untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah ini. Nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi dari orang tersebut. Misalkan dalam satu hari, misalnya baru sholat 4 minggu berturut-turut dia sholat Jumat, tiba-tiba minggu kelima dia tidak sholat. Kemudian apa melihatnya? Apa juga hadir pada sholat Jumat yang kelima dan kemudian apa bertanya-tanya kenapa saudara baru tidak hadir pada sholat Jumat yang kelima ini? Ternyata setelah ditelusuri Farul ini sakit, dalam keadaan sakit. Jadi ketika waktu itu Ampal pun menjenguk dia. Nah, dari situ terbentuklah tali silaturahmi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tempat berkumpulnya umat Islam, yakni terlebih lagi itu adalah kaum laki-laki pada suatu tempat. Nah, selain itu juga mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dengan seiringnya kita melihat orang yang berjamaah di masjid, maka kita itu lebih bersemangat juga untuk bisa datang ke masjid tersebut untuk meningkatkan semangat kita. Nah, selanjutnya ada juga memisahkan diri, disiplin terhadap waktu. Nah, kira-kira dari sepanjang lebar pembicaraan Bapak tadi mengenai sholat Jumat mulai dari pengertian, dasar hukum, ketentuan, adab, dan sampai juga terakhir itu adalah hikmahnya. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Tidak, Pak. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya mengenai materi ini, nah silakan simpan bukunya terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama, Bapak ingin bertanya. Tadi kan kita membahas mengenai seputar pengertian sholat Jumat. Nah, kira-kira masih ingat ya? Apa pengertian sholat Jumat ini? Baru? Apa? Apakah masih ingat? Masih, Pak. Nah, ya, silakan siapa yang mau menjawabnya terlebih dahulu. Baik, Pak, saya akan coba jawab. Sholat Jumat adalah sholat yang didirikan pada waktu zuhur 2 rakaat yang didahului dengan khutbah. Oke, bagus. Kasih waktu untuk saudara Paul. Nah, bagaimana dengan saudara Paul? Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada waktu zuhur secara berjamaah yang didahului oleh khutbah. Oke, kasih hapus. Nah, sholat Jumat ini adalah sholat yang dilakukan ketika waktu sholat zuhur yang diawali dengan khutbah yang dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau seandainya kita melaksanakan sholat Jumat ini dalam keadaan sendiri atau tidak berjamaah, maka itu bukan dinamakan dengan sholat Jumat. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, ini terkait dengan apa saja yang menjadi
kita tersebut tidak boleh melakukan sholat Jumat. Ada yang tahu? Tadi kan kita telah membahas mengenai seputar sholat Jumat ini dan kita sudah mengetahui siapa-siapa yang wajib untuk ikut sholat Jumat. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu apa saja alasan kita untuk tidak boleh melaksanakan sholat Jumat ini? Hujan lebat. Ya, apa saja? Hujan lebat. Terus? Ada lagi? Ini yang hujan lebat. Ya. Oke, kasih hapus terlebih kepada hafal. Kalau baru? Yang pertama hujan lebat, yang kedua sakit, yang ketiga ada gangguan di dalam perjalanan, yang ketiga yang keempat orang dalam perjalanan. Oke, kasih hapus untuk diri kita. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Faro tadi, yang pertama itu adalah halangannya berupa kita itu sakit. Sakit di sini kalau seandainya sakit ringan seperti pusing, itu tidak termasuk dalam kita tuh membatalkan sholat Jumat kita atau tidak boleh mengikuti sholat Jumat kita. Sakit di sini itu adalah sakit dalam keadaan yang parah, bukan sekarat. Bukan sekarat ya, tapi parah. Nah, selanjutnya itu ada pada kondisi hujan lebat. Kondisi hujan lebat ini bukan hujan dalam keadaan gerimis saja. Misalnya ketika hujan, ketika kita pergi keluar kita melihat gerimis, nggak mau pergi sholat Jumat lah, bukan begitu. Namun hujan lebat di sini memang benar lebat dan itu menghalangi kita untuk datang ke masjid. Nah, yang ketiga itu ada musafir atau kita lakukan perjalanan jauh. Nah, di sini musafir ini bisa dicontohkan. Kan kita di sini ada di kampung kita mau pergi ke Payakumbuh. Nah, sebelum kita sampai di Payakumbuh, tiba-tiba orang azan di Koto Alam. Nah, pas di Koto Alam itu kita itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ini dan meneruskan perjalanan kita, karena dalam syaratnya tadi itu kita juga harus bermukim pada suatu wilayah. Ini merupakan keringanan kita untuk melakukan sholat Jumat. Nah, selanjutnya ada juga ketika kita melakukan perjalanan tersebut, kita itu mendapatkan gangguan. Nah, kalau bawa ke negeri kita sekarang ini, untuk yang keempat ini mungkin tidak ada lagi ya. Ya, kalau sekarang kan memang corona, zamannya corona. Namun kalau seandainya diperbolehkan juga tidak ada lagi kan. Ini lebih tepatnya pada masa-masa dulu kan. Kalau di negeri kita ini masa-masa dulunya kan adalah semak-semak atau hutan-hutanan. Nah, mungkin di hutan-hutan tersebut ketika kita melakukan sholat di masjid tersebut, tiba-tiba ada seekor animal. Nah, berarti daripada kehilangan nyawa tentu kita bukan kehilangan sholat. Namun kita itu diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat Jumat tersebut. Nah, kira-kira paham? Paham Pak? Oke, kalau seandainya paham, selanjutnya di sini Bapak akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Saya kan keluarkan mana aja lagi. Bapak ada yang bagaimana aja lagi. Nah, anak-anak boleh mencari di internet juga terkait materi kita. Untuk masing-masing kelompok itu silakan cari. Yang pertama, apa pengertian dari sholat Jumat? Yang kedua, cari dasar hukum sholat Jumat. Yang ketiga,
masuk ketentuan sholat Jumat. Nah, nanti silakan anda berdua nanti kan berkelompok, nanti kan sudah bapak bagi kelompok 1 dan kelompok 2 kan. Nanti silakan lakukan tanya jawab atau diskusi. Bisa dengan nanti silakan cari materinya, boleh melihat di internet juga boleh, atau melihat di mana saja juga boleh. Yang penting nanti ada materinya. Sudah Pak. Oke, pelaksanaannya sudah. Saya presentasikan dari baru dari kelompok 1 cuma 1. Baiklah, di sini saya kelompok 1 menunjukkan dari kami mengenai yang pertama itu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan setiap minggunya pada hari Jumat. Kemudian dasar hukum dari sholat Jumat itu yang terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yaitunya yang artinya, hai orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan melakukan ibadah. Kemudian ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, ketentuan dari sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima sehat, yang keenam menetap. Kemudian syarat sah mendirikan sholat Jumat yaitu yang pertama dilaksanakan di tempat yang bermukim, yang kedua dilaksanakan secara berjamaah, yang ketiga dilaksanakan di waktu zuhur, yang keempat dilaksanakan di dahulu di waktu khutbah. Begitu Pak. Oke, kasih fokus terlebih dahulu kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kira-kira dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau seandainya tidak, silakan presentasikan penampilan Anda terkait materi tersebut atau yang telah Bapak suruh tadi. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materinya, yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah, yang didahului oleh khutbah yang dilakukan pada sholat zuhur pada hari Jumat. Dan dasar hukum sholat Jumat adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan melakukan ibadah. Jadinya ketentuan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu Islam, balik, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap. Dan syarat sah mendirikan sholat Jumat itu dilakukan di tempat bermukim, dilakukan secara berjamaah, dilakukan pada waktu zuhur, dan didahului 2 khutbah. Itulah diskusi saya. Oke, masih fokus untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok penjelasan kelompok 2 ada yang ditanyakan oleh kelompok 1? Tidak, Pak. Tidak ada yang ditanyakan. Oke. Jadi pembahasan kita hari ini terkait dengan sholat Jumat, dan di mana di sini ada pengertiannya. Pengertian di sini ini sholat yang dilakukan oleh laki-laki atau wajib bagi laki-laki yang dilakukan secara berjamaah pada waktu zuhur yang diawali dengan khutbah. Nah, untuk dasar hukumnya itu adalah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Seperti yang telah Anda semua paparkan tadi, itu terkait dengan surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Nah, selain itu untuk dasar ketentuannya ada juga untuk apa ya? Untuk ketentuan wajib bagi sholat Jumat. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal. Nah, selanjutnya ada juga ketentuan dari mendirikan sholat Jumat ini. Yang pertama itu adalah bermukim di wilayah tersebut. Yang kedua itu adalah dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga ada dilakukan atau dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Nah, yang terakhir ada sholat Jumat ini didahului dengan khutbah. Nah, kira-kira itu ya untuk materi pertama kita. Kita masuk ke yang keduanya,
yakni terkait dengan tata cara sholat Jumat ini. Masuk ke yang keduanya ya, mengenai ketentuan ya, ini tata cara ya. Salah sholat Jumat dulu. Nah, ada yang tahu tata cara sholat Jumat ini dari apa yang telah diterangkan sebelumnya mengenai pengertian, dasar hukum, ketentuan-ketentuan tadi dan juga hikmahnya? Ada yang telah tahu seperti apa tata cara sholat Jumat ini? Ada yang tahu? Ada apa? Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, buka buku, besi kumis, menghilangkan bau tidak sedap. Ketiga, pakailah pakaian yang bersih. Segera pergi ke masjid. Yang kelima, membaca zikir sambil menunggu khatib naik mimbar. Yang keenam, ketika masuk atau zuhur, muadzin mengumandangkan azan pertama. Ketujuh, setelah selesai azan, jemaah melaksanakan sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang kedelapan, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, artinya pemandangan azan. Yang kedua. Yang kesembilan, bagi yang melaksanakan salat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik ke mimbar kemudian pemandangan azan, setelah azan selesai khatib melaksanakan Jumat. Cepat. Oke. Kasih aku terlebih dahulu kepada Farul. Nah, tata cara itu kalau pandangan tadi itu lebih ke tata cara yang lebih umumnya, aplikasi umumnya. Kalau untuk khususnya kan kita tuh melakukan sholat kan pertama itu lebih ke setelah kita khutbah tersebut, setelah melakukan khutbah itu kita akan disuruh untuk berdiri oleh muadzin dengan memandangkan iqamah. Nah, yang kedua nantinya kita itu akan meluruskan saf. Setelah meluruskan saf, di sini kita akan memulai baca niat. Ada yang kira-kira tahu niat dari sholat Jumat ini? Tidak, Pak. Oke, niat dari sholat Jumat ini adalah usolli fardu Jumati rakataini mustaqbilau qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kira-kira ada ngerti atau bisa diulang? Oke, aku ulang lagi ya. Di sini bacaannya itu usolli fardu Jumati rakataini mustaqbilau qiblati makmuman lillahi ta'ala. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, coba Farul bagaimana? Baik, fardu Jumat. Karena ini kata berarti ada Allah Ta'ala. Kalau apa? Salli fardu Jumati raka'ataini mustaqbilau qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Oke. Ya memang makmum. Kalau kan di sini kita itu sholat secara berjamaah, dan kita tidak menjadi imam. Ya, jadi imam telah ditunjuk oleh pihak masjid itu kan. Ya. Jadi di sini maka niatnya itu adalah makmum. Ya kan? Setelah membaca niat itu seluruh gerakan sholatnya lagi itu sama seperti gerakan sholat biasa. Cuma bedanya kalau untuk sholat Jumat ini rakaatnya hanya 2 rakaat saja, tidak 4. Tidak seperti sholat zuhur. Kalau sholat zuhur
kalau kita menjadi imam, nanti bacaan dari sholat Jumat ini itu akan dibacakan, bukan seperti sholat zuhur yang tidak dibacakan. Nah, yang dibacakan di sini maksudnya dikeraskan suaranya. Bisa untuk Al-Fatihah sendiri, kalau untuk sholat zuhur itu Al-Fatihahnya dibaca dalam hati oleh imam, tidak dikeluarkan melalui suara. Kalau sholat Jumat ini dikeluarkan dibaca oleh imam tersebut. Itu bedanya dengan sholat zuhur. Nah, untuk tata caranya bersama dengan sholat biasa. Oke. Untuk tata cara sholat ini apakah perlu dipraktekkan? Tidak, Pak. Tidak. Yakin tidak perlu dipraktekkan? Tidak bisa, Pak. Oke, mungkin memang sudah bisa, tapi alangkah baiknya lebih mengetahui terlebih dahulu dan benar-benar sudah bisa dikatakan benar-benar bisa. Nah, oke, kita tentukan yang sederhana saja ya. Untuk apa misalnya? Nah, di sini kan posisi ampal itu ada di rumah. Nah, untuk ketika di rumah nanti apa kan bersiap-siap terlebih dahulu kan? Ya, bersiap membersihkan diri, mandi, mencari pakaian yang bagus, berwudu dan selain macamnya, memakai wangiannya. Nah, nanti setelah masuk ke masjid, ketika itu nanti kasih dulu naik hebat. Jadi kita tuh membaca zikir juga, atau ini kita sholat terlebih dahulu. Nah, ketika khutbah ini, nah kita praktekkan ya. Selesai khutbah, nanti kan hafal menjadi makmum. Nah, kira-kira yang dilakukan pertama kali adalah berdiri, karena kita mendengar dari muadzin telah iqomah, telah melakukan iqomah. Jadi kita berdiri dan kemudian merapikan saf yang disuruh oleh imam. Nah, saf di sini nanti kita akan mengisi saf-saf yang lowong atau yang saf-saf yang kosong di depan kita. Nah, nanti apa jangan sudah berdiri di sini. Misalnya di depan ampal saf kosong, namun ampal di belakang tidak pindah ke depan. Jadi jangan seperti itu. Kita itu harus pindah ke depan untuk mengisi saf-saf yang kosong agar jemaah-jemaah kita nantinya yang mungkin tidak ke bagian depan itu ketika waktu sholat Jumat ini nanti akan masukkan supaya mereka ke bagian saf juga nantinya. Iya, Pak. Nah, untuk tata cara sendiri hampir sama dengan bacaan, mulai dari bacaan, gerakan sholatnya itu memang hampir sama dengan sholat zuhur, tapi bedanya kan kita hanya melaksanakan 2 rakaat saja. Nah, kira-kira dari tata cara sholat ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Mengenai tata sholat tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai tata sholat ini, jadi di sini Bapak yang akan bertanya sedikit, kan? Nah, kira-kira menurut Anda, jika kita tidak sengaja buang angin ketika khutbah berlangsung, apakah sholat Jumat kita ini batal atau bagaimana? Ada yang tahu? Batal, Pak. Oke, kalau dari apa? Batal ya. Kalau dari Pak bagaimana? Bagaimana lagi, Pak? Jadi di sini kan kita ketika khutbah itu kan sudah berlangsung. Nah, ini termasuk dari tata cara sholat tadi kan. Nah, ketika khutbah tersebut tiba-tiba kita itu kentut tapi tidak kedengaran. Kalau kedengaran dia itu berbunyi, nanti malu lah. Nah, tapi karena tidak kedengaran, jadi bagaimana kira-kira apakah hal tersebut membatalkan sholat Jumat kita atau bagaimana? Nah, baik. Di sini saya akan menjawab. Jadi sebagai jawab saya ya, Pak, mengenai kentut di waktu sholat berjamaah maupun sholat Jumat atau sholat biasanya tidak dilakukan secara berjamaah. Jikalau tidak berbunyi itu pasti sah dilaksanakan. Tapi kalau sudah berbunyi keluar bunyinya, gitu kan, nah itu sudah batal. Oke, kita kasih hapus untuk video jawabannya.
Nah, tadi kita bisa melihat perbedaan jawaban yang satu tidak, yang satu ya. Jadi di sini kalau seandainya kita itu betul, namun tidak berbunyi, apalagi ketika buka, tentu kita akan mesti dulu keluar dan mengulang lagi bunyi kita. Karena di sini bukan sebelum sholat Jumat, atau ketika sholat itu berlangsung, namun ketika khutbah hatib naik mimbar. Nah, kalau yang lebih bagusnya ketika hatib naik mimbar tersebut, kita itu kalau benar-benar ragu, rasanya memang keluar angin sedikit, kita keluar lagi dan mengulang bunyi kita tersebut. Oke, bisa ada yang mengerti? Bisa Pak? Oke, kalau saya bisa dimengerti untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini terkait dengan sholat Jumat ini. Nah, kira-kira ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ampal, bagaimana? Bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak, Pak. Kalau baru bagaimana? Oke, kalau tidak bisa pembelajaran ini, maka ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu terkait mulai dari coba itu Tidak ada, Pak. Tadi, Pak. Oke. Dari kita. Silakan disimpan terlebih dahulu. Iya, Pak. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah oleh laki-laki dengan hukum wajib yang dilakukan pada sholat zuhur yang diawali dengan khutbah atau dua khutbah. Nah, untuk ketentuannya tadi sudah kita juga bahas. Yang pertama tuh ketentuan wajib sholat ini adalah wajib bagi laki-laki tersebut. Yang kedua adalah Islam, yang ketiga berakal, yang keempat itu adalah sehat. Nah, ada juga ketentuan dari mendirikan sholat ini. Yang pertama tuh kita itu harus memiliki tempat istilah atau memiliki di suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada juga jumlah dari jemaah tersebut dan juga ada juga dasar ketentuannya seperti sholat ini dilakukan pada waktu sholat zuhur atau maksudnya azan zuhur. Nah, selanjutnya juga ada juga hikmah dari sholat Jumat ini. Yang pertama itu ada yang meningkatkan tali silaturahmi, dan yang kedua adalah melatih semangat kita untuk lebih semangat lagi ke depannya, karena kita akan termotivasi melihat orang-orang yang datang ke masjid. Jadi kita juga bersemangat untuk datang ke masjid tersebut. Nah, juga pada yang terakhir tadi kita membicarakan tentang tata cara sholat Jumat. Nah, tata cara sholat Jumat ini kalau seandainya dengan cara umum itu kita mulai dari bersih-bersih terlebih dahulu. Kalau seandainya dari rumah kita mandi terlebih dahulu, mencari pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, memakai kuku dan semacamnya, kemudian datang ke masjid. Nah, ketika datang ke masjid ini kita melakukan sholat terlebih dahulu, sholat sunnahnya, dan juga nanti kita juga harus memperbanyak zikir dan juga mendengarkan khotib ketika sedang memimpin khutbah atau memegang khutbahnya. Kita harus mendengarkannya, tidak boleh berkata-kata. Dan juga ketika melakukan sholat Jumat ini kita awali dengan niat usolli fardu tadi, usolli fardu Jumat tadi, kakak tadi takut dalam tadi, makmum lillahi ta'ala, dan yang selanjutnya itu kira-kira semuanya sama dengan sholat yang lain. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup sangat baik, karena anak-anak semua sudah antusias sekali dalam pembelajaran kita hari ini. Dan juga untuk minggu depan silakan buat tugas yang ini terkait dengan latihan objektif yang ada pada bahan ajar kita tersebut, dan juga dibuat pada kertas portofolio. Dan kira-kira itu mungkin terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, karena kalau kita tidak belajar, nantinya zaman semakin berkembang atau semakin maju. Namun kalau kita sebenarnya bermalas-malas terus, jadi otomatis kita akan ketinggalan dari perkembangan zaman ini.
Nah, jadi untuk itu kita itu harus tetap semangat dalam belajar ini. Kira-kira bisa mengerti? Bisa. Oke. Nah, untuk tugasnya ada yang ingin dilakukan atau yang menanyakan? Tidak. Sudah jelas Pak. Oke, kalau seandainya sudah jelas, ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa untuk pulang. Sebentar lagi karena berhubung waktunya juga sedang habis, jadi silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah dan jaga Bapak dalam menerangkan pembelajaran ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.